Di video sebelumnya, teman-teman telah belajar apa itu special characters. Nah, di video ini, teman-teman akan belajar bagaimana caranya mengaplikasikan si special characters itu menjadi penomoran otomatis dan juga penamaan bab secara otomatis di Adobe InDesign. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, hal pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah bagaimana kita membuat penomoran halaman di Adobe InDesign. Jadi di sini gue udah punya dokumen dengan ukuran letter dan juga halamannya ada 8 meliputi cover depan juga cover belakang. Nah, untuk membuat penomoran halaman secara otomatis, teman-teman langsung aja menuju ke master page. Di sini kita ada master page parent, kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam master page-nya. Dan teman-teman gunakan text tool dan buat aja penomorannya misalnya di bawah sini ya. Kita buat text box di bawah sini, di ujung sini biasanya. Dan teman-teman masukkan si special characters-nya. Teman-teman ke bagian type, kemudian insert special characters, marker, dan pilih yang current page number. Tada! Loh, Bang, kok bukan nomor halaman di sini, malah huruf A? Tenang. Ini nantinya akan berubah menjadi nomor halaman sesuai dengan nomor halaman yang ada di bagian sini. Ini kita taruh dulu aja ya. Terus kemudian kita bisa atur dia formatnya mau kayak gimana, mau di pojok kiri, atau di tengah, atau di bagian kanan sini. Nah, ini kita taruh di bagian kanan sini aja ya. Lalu kita duplicate si penomoran ini ke bagian halaman satunya lagi. Terus posisikan dia di bagian kiri. Nah, ketika kita kembali ke halaman 2, seharusnya di bagian kiri sini, itu di bawah kirinya, di bagian sininya, itu nomor 2. Dan di bagian yang kanan sini, di bawah kanannya, itulah nomor 3. Kita langsung buktikan ya. Kita klik 2 kali. Tada! Nah, bisa dilihat special characters yang kita masukkan di master page tadi itu akan menjadi nomor halaman sesuai dengan halaman yang ada di bagian pages ini. Di sini kita bisa lihat halaman 3, halaman 2, seharusnya di bawah itu halaman 4, dan satunya lagi yaitu halaman 5. Gitu. Jadi gampang banget ya sebenarnya untuk memberikan penomoran halaman di Adobe InDesign. Lalu pertanyaannya, kalau kita atur-atur atau ubah-ubah posisinya, apakah nomor halaman ini akan berubah? Nah, kita coba ya. Kita di sini buat teks dulu untuk sebagai penanda bahwa ini adalah halaman yang akan kita pindah. Ini adalah halaman baru. Oke. Terus kemudian kita ingin pindah si halaman 4 ini ke halaman 3. Apakah nomor 4 ini akan jadi nomor 3? Kita pindahkan dia ke atas. Hup. Tada! Nah, langsung ya. Halamannya nggak lagi di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan dan nomornya menjadi 3. Jadi ini adalah salah satu kelebihan Adobe InDesign dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi desain lainnya. Jadi ketika teman-teman merubah posisi halamannya, teman-teman nggak perlu khawatir tentang penomoran halamannya, karena ini udah diatur langsung oleh si Adobe InDesign-nya. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Oke, selanjutnya kita akan buat yaitu adalah penamaan bab otomatis. Kalau teman-teman suka baca buku atau bisa di majalah-majalah, itu kan di bagian sininya ya, itu tuh suka ada nama babnya gitu ya. Jadi kayak misalnya pembukaan atau kemudian itu segmen apa gitu kan suka ada di bagian sininya. Nah, di video sebelumnya gue kan bilang bahwa ada 2 cara untuk memasukkan si autobab ini. Ini gue bilangnya autobab aja ya. Yang pertama yaitu dengan marker dan yang kedua yaitu adalah dengan text variables. Nah, pertama kita akan belajar cara yang sering gue gunakan yaitu menggunakan text variables ya. Nah, di sini sebelum kita menggunakan text variables ada hal penting yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita membuat paragraph styles dulu untuk si headernya. Jadi contohnya di sini gue punya teks di halaman 2 dan halaman 6 ya. Dengan header masing-masing kita buat dulu si headernya. Jadi kita highlight dulu. Terus kemudian kita ubah dulu aja si fontnya. Contohnya kita ubah jadi Poppins Black. Ukurannya misalnya jadi 3 kali lipat jadi 36.
Kemudian warnanya kita ubah jadi fuchsia. Nah, contohnya gini aja ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya, biar kelihatan aja. Setelah itu kita highlight, kita ke panel paragraph styles dan kita klik tanda plus untuk membuat paragraph styles baru. Di sini kita tulis aja dia header. Nah, fungsinya buat apa sih header ini? Nah, nanti akan gue jelaskan. Ini kita ke halaman 6 dulu, kemudian kita buat header dulu. Terus teman-teman ke bagian master page, kita masuk ke bagian master page. Lalu kita buat teks yang sama seperti penomoran halaman ini, atau kita duplikat aja pakai Alt, atau di Mac itu pakai Option. Kita klik and drag ke atas ini. Kemudian ini kita perlebar bagiannya seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya, buat apa sih si paragraph stylesnya ini? Nah, paragraph stylesnya ini kalau di bagian text variables itu biar Adobe InDesign-nya itu tahu bagian mana sih yang kita pengenin untuk dijadikan nama babnya. Nah, jadi ini kita hapus dulu. Untuk menambahkan si text variables itu, kita ke bagian type. Lalu kita pilih yang text variables dan kita pilih define. Loh bang, kok nggak pilih insert variable? Tenang. Jadi kita buat dulu text variable custom kita. Ini kita klik new. Kemudian namain aja misalnya di sini nama bab. Oke, kemudian tipenya. Nah, ini tipenya teman-teman pilih yang running header paragraph styles. Jadi kita akan membuat nama bab berdasarkan si paragraph styles yang udah kita buat atau yang kita define sebelumnya. Jadi Adobe InDesign ini tahu, oh, ini loh yang menggunakan paragraph styles ini itu adalah si nama babnya. Kita pilih paragraph styles, kemudian si stylenya kita pilih yaitu header yang barusan kita buat. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan teks sebelum dan sesudah nama bab kita. Kalau nggak pakai ya nanti akan langsung aja nama babnya. Tapi kalau misalnya di sini gue contohin, kita akan pakai atau kita akan tambahkan bab titik 2 kemudian spasi. Jadi nanti si teks variabelnya itu pasti bab spasi nama bab gitu ya. Itu otomatis nanti akan seperti ini. Kalau nggak mau ya nggak usah dipakai. Kemudian kita bisa mengubah case-nya atau kekapitalannya. Jadi kan tadi teman-teman bisa lihat itu si teksnya itu nggak uppercase ya, nggak kapital semua. Nah, di sini kita bisa buat si teksnya itu auto kapital semua. Contohnya di sini kita pengen hurufnya kapital semua, jadi kita pilih yang uppercase. Atau kalau teman-teman nggak pengen kapital semua ya bisa pilih lowercase. Ada juga pilihan title case dan juga sentence case. Di sini kita akan pilih uppercase, kita klik OK. Nah, di sini ya udah ada ya text variablesnya, yaitu nama bab. Kalau udah kita klik done. Nah, kemudian teman-teman tinggal masukin aja text variable yang sudah kita buat. Ini kita klik 2 kali si text box-nya sampai ada kedap-kedip seperti ini ya, yang artinya kita sedang menulis di dalam text box ini. Teman-teman ke bagian type, text variables, insert variable, dan teman-teman akan menemukan nama variable yang barusan kita define, yaitu adalah nama bab. Kalau kita klik, otomatis akan ada bab titik 2 spasi nama bab. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa kembali ke page yang tadi. Kita ke page 2 dan juga page 6 ya. Di page 2 seharusnya tadi akan menjadi sekapur siri, betul ya, dan semuanya adalah uppercase ya. Dan di page 4 itu masih sekapur siri karena nggak ada paragraph style header baru di setelah sekapur siri ini. Jadi di halaman 45 itu masih sekapur siri, dan di halaman 6 karena di sini ada paragraph style header lagi, seharusnya di bagian nama bab ini itu akan berubah. Kita lihat lagi. Nah, kan bisa teman-teman lihat kan? Di halaman 6 dia akan berubah menjadi belajar Adobe InDesign Killer sesuai dengan paragraph styles yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu paragraph styles header. Nah, lalu si nama babnya ini itu sangat dinamis ya. Jadi ketika teman-teman udah buat seperti ini, terus teman-teman pengen ganti, katanya nama babnya bukan ini deh. Kita tulis aja Adobe InDesign, kemudian kita pilih selection tool, dan langsung si nama babnya berubah menjadi Adobe InDesign. Nah, jadi ini adalah cara penamaan bab yang sering gue gunakan sebelum gue mengetahui cara penambahan bab yang kedua, yaitu menggunakan marker. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan buat penamaan bab otomatis menggunakan section marker. Sebenarnya konsepnya sama seperti cara yang pertama, yaitu adalah kita mendefine dulu si section markernya, lalu kita masukkan si special karakter untuk section marker di master page atau di parent page. Cara buat section markernya gimana? Cara buat section markernya, teman-teman bisa ke bagian sini, halaman sini, mana aja, mau kiri apa kanan, terus kemudian klik kanan,
pilih yang numbering and section option. Nah, di bagian sini section marker itu teman-teman tulis mau nama babnya apa. Contohnya di sini kita nama babnya adalah pendahuluan. Oke, kita klik OK. Dan nanti tanda kalau ada section marker itu ditandai dengan tanda segitiga yang menunjuk ke arah halaman kita. Kemudian kita buat lagi section marker di sini. Number and section options. Kemudian kita kasih nama sectionnya. Di sini misalnya kita kasih nama penutupan. Dan di icon page-nya, di atasnya itu ada tanda segitiga kebalik yang artinya di section marker yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan section marker ini di halaman master page kita. Kita klik 2 kali master page-nya, kemudian kita buat teks baru, contohnya di sebelah kanan aja ya, biar kelihatan. Oke, kita delete dulu dalamnya yang ini. Kemudian teman-teman ke bagian type, pilih insert special characters, marker, dan pilih aja langsung section marker. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya ya, cuman bedanya di sini kita nggak perlu membuat teks variabel baru, dia udah ada bawaannya langsung di Adobe InDesign, yaitu masuk ke bagian special character di bagian marker. Kalau kita ke halaman 5, seharusnya di sini adalah section marker pendahuluan. Kita lihat. Tada! Nah, betul kan? Di halaman 5, langsung di bagian kanannya, section marker pendahuluannya langsung muncul di kanan atas ini. Di halaman 8 juga seperti itu. Ups, ini nggak bisa terdeteksi ya, karena section markernya kan ada di halaman kanan dari master page kita. Ini kita tambah lagi halamannya, halaman 9, dan tada! Nah, langsung deh. Di sini langsung berubah section markernya menjadi penutupan. Dan kalau kita lihat ke halaman 7, seharusnya itu section markernya, ya betul, section markernya adalah pendahuluan. Karena di halaman 5, 6, dan 7 itu masih bagian dari bab pendahuluan atau section marker pendahuluan. Setelah di halaman 8 yang kita buat section marker baru, itu akan menjadi penutupan. Nah, jadi alasan kenapa gue lebih suka memakai text variables daripada menggunakan section marker, selain gue nggak ngerti pada saat itu tentang section marker, adalah karena gue itu lebih suka mindahin kontennya daripada mindahin page-nya. Jadi, kalau misalnya gue lagi ngedesain gitu ya, gue itu lebih suka misalnya, oh si Adobe InDesign babnya bukan di sini, tapi ada di halaman 10 gitu. Misalnya, gue lebih suka nge-cut si kontennya ini, lalu kita pindahkan dia ke halaman 10 seperti ini. Kita paste aja. Nah, gue itu lebih suka seperti itu daripada kalau menggunakan section marker itu teman-teman mindahin halamannya. Contohnya di halaman 9 ini kita pengen si section markernya ada di halaman 6 gitu ya. Ya, kita tinggal klik and drag aja dan kita pindahkan dia ke halaman 6 seperti ini. Salah. Nah, halaman 6 seperti ini gitu. Dan juga kalau menggunakan text variables itu tuh lebih gampang gitu ya menurut gue untuk ngubah misalnya si nama babnya gitu. Contohnya di sini kalau gue pengen ngubah nama babnya ya gue tinggal pakai text tool, gue ubah jadi nama bab baru. Maka si nama babnya akan berubah, berbeda dengan kalau gue misalnya menggunakan section marker itu gue harus klik kanan dulu, numbering and section option, kemudian baru kita ganti si nama babnya. Itu tuh menurut gue agak ribet aja ya, stepsnya makin banyak gitu. Jadi sebenarnya penggunaan section marker dan penggunaan text variables ini tergantung workflow teman-teman ya. Kalau gue secara pribadi sih lebih suka mindahin kontennya daripada gue buka panel baru, panel pages, dan gue mindahin si halaman-halamannya gitu. Jadi itu dia bagaimana caranya membuat penomoran otomatis dan juga penamaan bab otomatis di Adobe InDesign. Semoga penjelasan gue dapat dimengerti oleh teman-teman dan teman-teman juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari ke project teman-teman yang sedang dikerjakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait penomoran halaman, terkait penamaan bab otomatis, atau terkait special characters, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah sini. Jangan ragu-ragu ya. Dan kalau teman-teman tertarik dengan seri belajar Adobe InDesign, teman-teman bisa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video seperti ini. Segitu aja, saya Kemal Killer dan sampai jumpa di video belajar Adobe InDesign selanjutnya. Dadah!
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.